Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa kafa billahi shahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna nabiyana wa qurrata a'yunina wa murabbina wa uswatana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa tarahham ala hadha an-nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wattaba'a sunnatahu ila yaumiddin. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم إن هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لنا جميعا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نسألك الإخلاص والصدق في القول والعمل. بسم الله توكلت على الله wala haula wala quwata illa billah. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Irsyad yang dimuliakan Allah, begitu pula para pendengar suara muslim dimanapun berada. Kita insyaallah malam ini sudah mulai masuk di bab yang ketiga, poin yang ketiga dari mas'uliyah at-tarbiyah, tanggung jawab pendidikan terhadap anak-anak kita, yang kemudian kita kenal dengan istilah mas'uliyah at-tarbiyah al-jismiyah atau al-jasadiyah, tanggung jawab pendidikan fisik, badan, raga yang dimiliki oleh anak-anak kita. Dua bab cukup panjang lebar kita bahas, hampir 1 tahun kita membahas masalah ini. Bab berbicara tentang tarbiyah al-imaniyah, pendidikan iman yang harus dimiliki oleh anak-anak kita. Ini detail, panjang lebar, banyak sudah kita bahas masalah ini. Kemudian terakhir pada pekan lalu kita tutup dan kita anggap selesai tentang at-tarbiyah al-khuluqiyah, tanggung jawab yang harus dimiliki untuk kita tanamkan bagaimana mendidik mereka, mentarbiyah mereka dari aspek moral dan akhlak yang dimiliki oleh anak-anak kita. Coba lihat jamaah sekalian, kalau dua hal ini kita miliki, kita mampu menanamkan kepada anak-anak kita imannya kokoh, pengenalannya kepada Allah utuh, tawakalnya, kepasrahannya, keyakinannya, tauhid dan akidahnya sudah masuk ke dalam lubuk anak-anak kita. Kemudian Masya Allah, anak kita memiliki akhlak yang terpuji, akhlak yang memukau, tidak ada dusta di antara mereka, di antara anak-anak kita ini. Omongannya pun juga pembicaraan yang menyentuh, penuh kesopanan, tidak ngamuan, tidak mencela, tidak menghardik, tidak mengumpat. Sikapnya baik pada orang tuanya, pada lingkungannya, pada gurunya, pada ustadznya, pada masyarakatnya dan kawan-kawannya. Ini iman dan akhlak. Tapi jangan lupa, untuk kita pikirkan pula tentang tarbiyah al-jismiyah. Apalah artinya imannya indah, kokoh, terhujam di hati para anak-anak kita, akhlaknya juga memukau, tapi sakit-sakitan. Kemudian anak kita
tidak produktif. Kalau sakit, jelas anak kita tidak bisa ke masjid. Kalau sakit, jelas anak kita tidak bisa sekolah. Kalau sakit, jelas anak kita tidak bisa lagi bergaul dengan sahabat-sahabatnya. Masa bermainnya bisa hilang. Kalau sakit, jelas peluang-peluang kebaikan untuk kita tanamkan pada anak kita jadi pasif, jamaah sekalian. Makanya diletakkan di poin yang ketiga oleh Dr. Abdullah Nasir Ulwan dalam kita memperhatikan pendidikan anak-anak kita ini, yaitu mas'uliyah at-tarbiyah al-jasadiyah atau al-jismiyah, tanggung jawab bagaimana kita mengawal, mentarbiyah, mendidik, memperhatikan aspek fisik yang dimiliki oleh anak-anak kita. Jamaah sekalian, subhanallah, tentu yang diharapkan dalam kitab ini ditujukan bab ini kepada kita orang tua sebagai seorang ayah, ibu dari anak-anak kita dan para pegiat dunia pendidikan, para guru, para ustadz, menginginkan anak-anak kita ini tumbuh sehat, tumbuh memiliki fisik yang kuat, tidak ngantuan di kelas, tidak sakit-sakitan, badannya sehat. Kemudian dengan itu kemudian muncul semangat bagi anak-anak kita. Saudara sekalian, Islam jauh-jauh hari dengan manhajnya, dengan kurikulum yang sangat indah, memperhatikan bab yang satu ini, supaya amanah yang dipikulkan oleh Allah kepada kita sebagai orang tua untuk mengawal anak-anak kita utuh, iman kuat, akhlak indah dan memukau, tapi fisiknya juga prima, ma'asyal muslimin. Maka yang pertama kali yang menjadi perhatian buat kita semua ketika berbicara at-tarbiyah al-jismiyah indal aulad, pendidikan fisik terhadap anak-anak kita adalah pertama, wujubun nafaqati 'alal ahli wal walad. Kewajiban bagi kita orang tua untuk memberikan nafkah yang baik, yang halal ya buat keluarga dan anak-anak kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 233, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Maka buat anak-anak kita ada rizkinya, kaplingan rizki yang harus dimiliki, harus didapat oleh mereka. Karena anak-anak ini tidak mampu berpikir bagaimana bisa makan dengan benar, bisa mencari ma'isyah, karena memang belum waktunya. Itu tanggung jawab kita orang tua. Wa kiswatuhunna bil ma'ruf, juga memberikan pakaian yang layak, baju yang layak untuk dipakai oleh mereka supaya tertutup auratnya dan terjaga kebersihan badannya. Nah, jamaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempertegas dari ayat ini dalam hadis riwayat Muslim. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dinarun anfaqtahu fi sabilillah, subhanallah, wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin, wa dinarun tasaddaqta fihi ala miskin, wa dinarun anfaqtahu ala ahlik, a'zamuha ajra alladhi anfaqtahu ala ahlika. Rawahu Muslim. Rupiah, dolar, dinar, dirham, uang yang kita nafkahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita bantu masjid, bantu program dakwah di Al-Irsad ini. Ya. Kemudian kita bantu saudara-saudara kita sedang berjihad fi sabilillah di Rohingya, di Palestina, di Yaman.
Wa dinarun anfaqtahu fi raqabah, uang yang kita keluarkan untuk membebaskan, memerdekakan budak. Wa dinarun tasaddaqta ala miskin, uang yang kita keluarkan, kita sedekahkan untuk orang-orang miskin, orang-orang miskin, Pak, orang-orang tidak mampu. Dan uang dirham yang kita belanjakan, kita nafkahkan untuk keluarga kita. Subhanallah, a'zamuha ajra alladhi anfaqtahu ala ahlik. Yang paling besar pahalanya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala itulah uang yang kita belanjakan untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita. Ini kadang-kadang, Mbak, ayo Pak, Ibu, tolong jangan sampai jadi beban bagi kita ya. Saya sebagai orang tua dari 4 anak saya, tambah 1 dari ibunya anak-anak, 2 dari pembantu yang kemudian memberikan jasanya di tengah-tengah keluarga saya. Jamaah sekalian, dari mulai kecil, uang yang kita keluarkan, Pak, untuk beli susunya mereka, tambahan makan buat mereka, besar sedikit kemudian kita siapkan uang belanja untuk istri kita. Ada yang 50.000 tiap hari, ada yang 100.000 tiap hari, tergantung sesuai dengan level kita masing-masing, kapasitas kita masing-masing. Ada yang belanjanya tiap hari 150 atau 200.000 kepada istri kita. Itu uang, jamaah sekalian, itu infak real, Pak, tiap hari. Yang jelas, dan itu pahalanya paling besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai nanti, jamaah sekalian, ada lontaran-lontaran nuntut di hati kita, Pak. Abi kurang apa? Nah, ini bahaya, Pak. Bahaya. Tiap hari coba lihat, Abi mengeluarkan uang untuk makan kamu, untuk belanja kamu, untuk sangumu, untuk uang jajanmu, untuk SPP-mu, untuk semesteranmu, untuk beli buku-bukumu, untuk beli motormu. Apalagi jamaah sekalian? Semuanya jamaah sekalian. Itu jamaah sekalian kaplingan kita di akhirat, Pak. Kaplingan kita di akhirat. Dan itu sekaligus ini gambaran dari Nabi, seorang laki-laki kita sebagai kepala rumah tangga harus memiliki etos kerja yang jelas untuk mencari rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berikan kepada orang yang menjadi tanggung jawab kita di pundak kita ini. Istri kita, anak-anak kita. Ya, kalau ada orang tua kita, ya orang tua kita, membantu kita yang bersama dalam jangkauan dan tanggung jawab kita. Itu tidak akan kemana-mana, ma'asyal muslimin. Tapi kalau kita medit, apa medit ini, Pak? Kikir, penuh perhitungan, sampai anaknya kurang gizi. Tapi kalau dia makan di warung lahap, di rumah pura-pura wara, karena takut ingin menunjukkan uangnya pada keluarganya, tidak mau berbagi rata dengan mereka sesuai dengan kebutuhan real akan tuntutan hidup mereka kesehariannya. Demi Allah, Pak, kita ini paling zalimnya orang, paling zalimnya manusia di dunia ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saudara sekalian, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kafa bil mar'i ithman, kafa bil mar'i ithman ay yudayyi' man yaqut. Cukup bagi seseorang pelaku dosa besar di saat dia menelantarkan orang yang menjadi tanggung jawabnya, jemaah sekalian. Pak, Ibu, mitra muslim dimanapun berada, apalagi kemudian kita ini di masa-masa pertumbuhan, anak-anak di usia golden age, kata orang kata orang pemerhati pendidikan anak, usia emas, dari mulai dia lahir sampai usia 5 tahun, masa-masa memformat otak dia, memformat kesehatan fisik dia. Kita jangan main-main di bab yang satu ini, ma'asyal muslimin. Sakit,
Jangan setengah-setengah Pak. Sambil mulai sekarang searching jemaah sekalian, mana dokter yang faham akan dunia medisnya anak-anak ini. Datangi, biar sekali periksa, sekali nyucuk, dilihat belakang ini keluar 300.000, itu uang Pak, deposito kita di akhirat. Sekaligus kita telah menyelamatkan fisik mereka, menyelamatkan kesehatan mereka. Antum bisa bayangkan kata Nabi SAW, jiwa seorang muslim itu, muslim umum Pak, umum, itu lebih berharga daripada dunia dan isinya. Dan kalau sampai menyelamatkan anak kita sendiri jemaah sekalian, yang punya anak 3, yang punya anak 4, yang punya anak 5, yang punya anak 2, dikawal terus, berapa banyak Pak pahala yang Allah berikan kepada kita ma'asyal muslimin. Ini sengaja saya ingin memukaddimai, memotivasi bab yang satu ini dulu, supaya kita punya tanggung jawab jemaah sekalian. Kita tidak mau main-main memberikan makan buat anak-anak kita. Kita tidak mau main-main memberikan minum buat anak-anak kita. Kita tidak mau setengah-setengah Pak memberikan vitamin dan gizi yang pas buat anak-anak kita. Ini tanggung jawab kita. At-tarbiyah al-jasadiyah. Tanggung jawab pendidikan tarbiyah, fisik, badan yang dimiliki oleh anak-anak kita. Nah saudara sekalian rahimakumullah, makanya bagi kita, ibu, seorang ayah, Allahu Akbar, tolong Pak, kalau urusan makan, seharusnya kalau kita ini ma'asyar muslim macam saya nih Pak, sudah 50 tahun, dipaksakan makan Pak. Ini kita perlu Pak diskusi dengan ahli gizi Pak, berapa kebutuhan gizi kita. Sampean lebih Pak, ini nanti jadi kolesterol bagi kita. Sampean lebih Pak, jadi asam urat buat kita. Sampean lebih makan ma'asyar muslimin berlebihan Pak, terbuang nanti. Dan jadi tumpukan-tumpukan gak karuan di fisik kita. Kita ada kebutuhan pas. Justru yang perlu kita perhatikan bagaimana gizi anak-anak kita ini, untuk membuat mereka sehat. Lagian ikhwatul iman, kalau mereka sehat, segar, tidak sakit-sakit, kita juga enak ma'asyar muslimin membimbing mereka, ngaji mereka, ngajak ke masjid dalam kondisi sehat juga, mereka fit, mereka segar, enak. Tapi kalau sakit, peluang-peluang kebaikan tidak ada pada mereka semua jamaah sekalian. Wajar di hadis yang lain Rasulullah juga mengatakan, kafa bil mar'i ithman ay yahbisa amman yamlika quwwatah. Ya Allah, cukup bagi seseorang sebagai pelaku dosa besar, kata Nabi SAW, ketika dia menahan hak-hak yang harus diberikan kepada istri dan anak-anaknya. Seharusnya bisa makan daging Pak, tidak mau makan daging. Ini disimpan terus duitnya Pak, simpan di bank, disimpan di sana. Yang menikmati uang kita orang-orang bank di sana jamaah sekalian. Anak kita sampai ceking, medit Pak, tidak mau berbagi dengan mereka. Walaupun tetap jangan pula kemudian, nanti kita akan bahas Pak, jangan kemudian berlebihan dalam masalah ini. Sesuai dengan kebutuhan mereka. Apa yang dimakan oleh mereka? Kita punya tanggung jawab dalam masalah ini. Nah, saudara-saudara sekalian rahimakumullah, wa minan nafaqah 'alal iyal tahiyatul ab li ahlihi wa iyalihi al-ghidha as-salih. Tentu tanggung jawab nafkah dari seorang kita, orang tua kepada anak-anak kita, bagaimana kita menyiapkan makanan yang baik buat mereka. Termasuk juga masalah kesehatan fisik ini tidak hanya masalah makan dan minum. Wal maskan as-salih. Rumah yang baik pula. Rumah yang jelas Pak, ventilasi udaranya itu jamaah sekalian. Rumah yang tidak mudah terserang penyakit. Rumah yang diperhatikan jangan sampai ada kemudian nyamuk terus menerus akhirnya menggigit mereka, kena mereka demam berdarah dan lain sebagainya. Ini tanggung jawab orang tua semua jamaah sekalian. Wal kisa'us salih, baju yang baik pula bagi mereka. Hati-hati Pak, saya kebetulan diuji oleh Allah dengan ujian-ujian seperti ini. Ada anak Pak cocok, sampai urusan baju kita juga harus tahu Pak, mana baju yang cocok buat anak kita. Ada anak yang alergian Pak, ada baju bagus tapi gak ngepas bagi mereka. Jadi kita dituntut cerdas Pak, sampai urusan baju mereka kita kawal.
apa yang pas buat anak ini, buat orang ini, sehingga nanti terjaga kesehatannya. Kalau sudah alergian, jadikan baju yang panjang, yang kemudian menyerap peluh dan keringat, kemudian disuruh mandi, kawal bagaimana cara mandinya, siapkan sabun yang pas buat orang yang seperti itu, dan begitu seterusnya. Waduh Ustaz, sabunnya ghali. Apa kali ini Pak? Sabunnya mahal. Tapi inilah Pak ujian bagi kita orang tua jamaah sekalian. Kadang bedaknya Pak, hanya dipakai satu bulan, enggak setengah 2 pekan jamaah sekalian 300.000. Tapi untuk menjaga kesehatan fisik kulit anak itu, bisa enggak sampai tersenyum jamaah sekalian? Enggak gampang ini. Ini bagi orang yang punya komitmen dalam bab-bab seperti ini, apapun, jangankan 300.000, hatta lebih dari itu, selama dia jadi sehatnya. Dan inilah deposito saya di akhirat nanti jamaah sekalian. Deposito kita di akhirat. Uang yang kita keluarkan untuk membeli obatnya mereka, makanan yang sehat buat mereka itu tidak sia-sia. A'dhamuha ajra indallah alladzi anfaqtahu ala ahli. Yang paling gede pahalanya di sisi Allah itulah yang kalian belanjakan, nafkahkan untuk memenuhi hak-hak fisik anak-anak kita ma'asyal muslimin. Nah, tentunya saudara-saudara sekalian, mari kita lihat di sini kaidah yang kedua, ittiba'ul qawaid as-sihhiyah fil akli wal mashrabi wan naum. Ayo ikuti pula jemaah sekalian bagaimana kaidah-kaidah yang membuat sehatnya anak kita dalam urusan makan, dalam urusan minum, dan dalam urusan tidur jemaah sekalian. Saudara, famin hadihi alaihi salatu wassalam, dalam kitab ini kalau kita melihat bagaimana petunjuk arahan yang disampaikan Nabi kepada kita dalam urusan makan, contoh paling jelas, yaitu tidak boleh berlebih-lebihan. Wan nahyi 'aniz ziyadati fil akli wasyurbi ala qadril hajah. Tolong Pak dilihat potret anak kita. Berapa sih kebutuhan dia yang dibutuhkan oleh anak-anak kita? Anak Pak tabiatnya, karakternya pengen nambah. Apalagi sampean tahu anak kita overweight, besar. Bisa enggak sampai yang kemudian menata semua itu jamaah? Tidak gampang Pak. Termasuk yang berbicara ini ma'asyarul muslimin. Kebetulan Ustadz ini Pak pulang-pulang suka dibawa oleh-oleh jamaah sekalian. Kadang-kadang jamaah sekalian saya oleh enggak saya bawa ke rumah Pak. Turun dari mobil, ini kalau saya masukkan ke rumah tidak sehat buat anak saya. Apalagi malam hari, gorengan Pak, tidak ngepas. Satu sisi eman Pak, ini rezeki, tapi diberikan kepada mereka tidak menyehatkan jemaah sekalian. Setelah itu tidur masalahnya. Bangun-bangun mekar badan mereka jemaah sekalian. Kadang saya berikan Pak kepada cleaning service di masjid saya, diberikan kepada satpam saya, diberikan kepada teman-teman para mahasiswa yang ada di kampus saya. Harus begitu memang, kita harus tega. Dilihat Pak, zid, enak. Tapi pada hakikatnya mencelakakan dan merusak fisik anak kita. Maka tolong perhatikan Pak, qadril hajah, sesuai mana kebutuhan anak dalam urusan makan ini. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa ghairihima an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma mala'a adamiyun wi'an syarra min batnih. Ingat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada bejana yang memenuhi anak Adam yang paling benci di mata Allah daripada perut. Perut di riwayat yang lain Pak diisi sangat kenyang dengan barang yang halal. Jadi ini perut jamaah sekalian, ini sebenarnya bukan hantu anak kita Pak. Kita pun juga sama. Pak, orang tua ini. Apalagi orang tua jamaah sekalian. Yang kita seharusnya tahu sejauh mana kemampuan kita makan itu. Lebih Pak jadi penyakit buat kita. Cukup kata Nabi, tidak ada yang memenuhi anak Adam dalam bejananya itu yang paling dibenci oleh Allah daripada perutnya. Bihasbi ibnu Adam luqaimat yakman salba. Sebenarnya cukup bagi anak manusia ini ketika makan, yang penting memenuhi, menguatkan salbah, otot-ototnya jamaah sekalian.
Fa in kana la budda fa'ilan, kalau kemudian terpaksa harus makan beneran, atur jadi 3 kata Nabi. Sulusun li ta'ami, sepertiga untuk makannya. Wa sulusun li syarabih, sepertiga untuk minumnya. Wa sulusun li nafasih, dan sepertiga untuk dia bernafas. Ayo, bab-bab seperti ini jamaah sekalian, mulailah dari kita dulu Pak ya. Mulai dari kita dulu Pak. Ini latihannya kalau saya alhamdulillah mudah-mudahan bisa istiqomah lah. Ya. Ini Ustadz ini yang undang banyak Pak. Suka-suka habis pengajian ini Pak, ada yang ngajak pula Pak. Suka-suka, yang senyum-senyum paham ini Pak. Pulang dari pengajian begini, asyak yuk gitu. Coba lihat Pak. Bisa nggak kemudian kita ngatur diri jamaah sekalian? Kadang saya harus tegas, mohon maaf, jangan tersinggung ketika saya mohon maaf, jazakallah khair. Sudah kadung disiapkan di rumah, padahal tidak disiapkan Pak. Karena kita menjaga diri. Kalau kita paksakan makan, beda kalau saya siangnya nggak makan jamaah sekalian, saya sami'na wa ata'na. Ini fadlu minallah, karunia. Karunia dari Allah. Tapi kalau udah makan, udah kenyang, dipaksa makan lagi, mubadzir Pak. Tidur juga nggak sempurna, bangunnya juga malas, subuhnya karena kekenyangan ma'asyiral muslimin. Dan tidak ada sehatnya bagi kita. Nah, saudara sekalian, apa kata Rasulullah SAW? Bagi 3. Kalau terpaksa harus makan, diundang sama orang, bagi 3. Jangan ngawur. Jangan ngawur kata Nabi. Sepertiga untuk makannya, sepertiga untuk minumnya, dan sepertiga untuk apa? Untuk apa? Untuk bernafasnya. Kira-kira ya yang penting cukup lah Pak. Kalau kita diundang sama orang, menghormati yang undang jamaah sekalian. Jangan kemudian numpuk malam-malam seperti itu. Apa malam nambah lagi jamaah sekalian. Kopi 1 gelas jamaah sekalian. Setelah itu sitrup. Ini apa ini? Terus antum dilihat sama anak antum, anak sampean Pak. Oh begitu cara makan orang tua saya. Sampean telah memberikan sunnah yang tidak baik buat anak-anak kita. Man sanna sunnatan sayyi'atan fa'alaihi wizruha wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah. Kalau kita memberikan contoh tidak baik dan dicontoh oleh anak-anak kita cara makan kita mendapatkan dosa yang sama jemaah sekalian. Kesalahan yang dia perbuat itu dosanya Pak ngalir kepada kita pula kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ikhwatal iman, Nabi mengatakan fa in kana la budda fa'ilan, kalau terpaksa harus makan, berbuat seperti itu, silakan. Apalagi di malam hari seperti ini jemaah sekalian, ya sepertiga untuk makannya, sepertiga untuk minumnya, dan sepertiga untuk nafasnya. Artinya Pak, yang sederhana, jangan berlebihan. Termasuk juga dalam urusan minum. Tidak ada yang contoh, saya tidak ada minum sini Pak ya, biasanya ada minum di sini. Nah, urusan minum juga begitu. Wah, antum ada minuman semua Pak ya. Ya, Ustadz yang nggak ada kesini, rupanya faham. Kita bahas masalah makan dan minum ini jamaah sekalian. Urusan minum juga begitu. Minum Pak, tidak boleh minum itu langsung sekaligus. Usahakan minum kata Nabi jadikan 2 kali atau 3 kali kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asyurbu mathna wa thulas. Minum itu jadikan 2 atau 3 kali. Wan nahyu anit tanaffus fil ina. Kita juga tidak boleh ketika minum dalam kondisi meniup kalau dia panas atau bernafas dalam apa yang kita minum itu. Wasyarabu qa'iman, termasuk juga minum dan makan dalam kondisi berdiri. Ini ada hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tashrabu wahidan kasyurbil ba'ir. Jangan minum sekaligus. Jangan minum sekaligus sebagaimana minumnya onta kata Nabi. Onta Pak kalau minum sekali sedut Pak, dan dia tampung di perutnya Pak, itu bisa sampai 10 liter jamaah sekalian. Dia kuat tidak minum sampai 1 pekan jamaah sekalian. Itu onta. Makanya onta itu jamaah sekalian, itu biasa orang-orang Badui kalau kehabisan bekal, kemudian tengah-tengah padang pasir, air sudah habis, apa Pak? Disembelih ontanya Pak. Dan dia tahu di mana letak air itu lebih steril Pak daripada proses ozonisasi yang ada di minuman kalian seperti ini, ma'asyiral muslimin.
Dan onta itu jamaah sekalian kalau sudah walaknya kepada majikannya, dia tahu betul Pak. Dilihat majikannya sudah lemas, dia memasrahkan diri untuk disembelih jamaah sekalian. Ini panjang Pak kalau saya bahas masalah onta ya. Saya punya kajian masalah ini sampai Allah mengatakan afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidaklah engkau melihat bagaimana Allah menciptakan onta itu. Onta ini Pak binatang yang menakjubkan ma'asyal muslimin. Itu Pak ketika sampai terjadi transaksi beli dan dia ngelihat Pak majikannya berarti ingin menjual saya gitu. Dan dia lihat sama onta ini jamaah sekalian gitu. Begitu kemudian tahu yang beli fulan, langsung Pak mendekat kepada fulan ini jamaah sekalian gitu. Dan seakan-akan kemudian menoleh Pak kepada majikan yang lama, pamitan jamaah sekalian. Dan ini walaknya kepada majikan yang baru ini jamaah sekalian. Ya panjang lah, ini saya tidak bahas masalah onta Pak, nanti kalau kita bahas masalah tafsir saja ya. Ini kemana-mana. Nah ini kata Nabi, onta itu kalau minum sekaligus, jangan menyerupai onta kata Nabi. Ini juga pas kita masih ingat Pak pembahasan ketika membahas masalah berhubungan suami istri ya. Juga jangan menyerupai onta kata Nabi. Memang onta ini Pak kalau kawin jemaah sekalian, itu Pak tidak pengen ketahuan sama siapa-siapa Pak. Berdua sama betinnya, jantan betin jual noleh Pak, takut ketahuan sama temannya yang lain Pak. Punya malu dia. Apalagi sampai begitu sudah jauh gak ada orang, langsung terobos Pak. Tidak pakai mukaddimah gitu. Nah itu onta jemaah sekalian. Tapi yang jelas rasa malunya itu ada jemaah sekalian, itu onta. Beda dengan makhluk. Sampai lihat jarang lihat sampai lihat onta bagaimana kawin liar Pak, tidak pernah. Kalau sapi, apalagi kambing Pak, kambing ada hatta banyak orang, waduh luar biasa. Ya, kalau kambing, apalagi anjing Pak, anjing lebih parah lagi nikahnya jamaah. Tapi kalau onta jauh, tidak kelihatan orang dengan temannya yang lainnya berdua, subhanallah. Coba begitu lama, jauh Pak, baru kemudian terjadi seperti itu. Nah kita tidak boleh menyerupai seperti itu. Perlu muqaddimah, perlu apa segala macam. Sebagaimana pernah saya bahas Pak di pertemuan beberapa bulan atau tahun yang lalu jamaah sekalian. Nah saudara sekalian, rahimakumullah, Nabi mengatakan, walakin ishrabu mathna wa thulat, tapi minumlah 2 kali atau 3 kali kata Nabi. Ya, wasammu idza antum syaribtum. Baca bismillah ketika kalian minum, wahmadu idza antum rafa'tum. Dan begitu selesai ucapkan alhamdulillah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saudara, sudah masuk waktu Isya ya. Saya tidak ingin berpanjang-panjang. Insyaallah kita sambung lagi di pertemuan yang akan datang. Ini baru mukaddimah Pak ya. Bicara masalah kesehatan fisik anak-anak, yang lebih ditekankan kepada kita orang tua untuk mencari rezeki yang baik dan halal buat anak-anak kita. Mudah-mudahan Pak Allah memberikan karunia kepada kita rezeki yang halal, yang barakah, yang baik, yang bermanfaat buat keluarga kita secara keseluruhan insyaallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba ya rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saya mohon maaf, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.